Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Dela Safnati. Saya berasal dari kelas 19B, jurusan PPKN FKIP Universitas Riau. Yang terhormat Bapak Supentri SPD MPD selaku dosen mata kuliah Kajian Masyarakat Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan salah satu kebudayaan Minangkabau yang hampir punah. Salah satunya yaitu eksistensi kebudayaan Minangkabau dari dulu hingga sekarang. Kalau kita berbicara tentang ranah Minangkabau, Sumatera Barat, apa sih yang kamu pikirkan? Mungkin hal pertama yang ada di pikiran kamu yaitu randang, nasi padang, rumah gadang, jam gadang, perantauan, Hayati Zainuddin, maling kundang, atau tari piring. Semuanya, apapun itu, sah-sah saja kok. Minangkabau adalah sekelompok etnis yang terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat, Indonesia. Prinsip adatnya yang dikenal dengan istilah adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Artinya, adat bersendikan hukum, hukum bersendikan Al-Quran, yang berarti adat berlandaskan ajaran Islam. Pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, dimanapun berada, adat dan budaya lokal tetap harus dihormati. Minangkabau merupakan satu-satunya suku yang menganut sistem matrilineal di Indonesia. Maksudnya, setiap anak lahir baik laki-laki maupun perempuan secara langsung akan menjadi anggota keluarga suku ibu. Karena di Minangkabau, garis keturunan ditarik berdasarkan keluarga ibu. Di Sumatera Barat ada tradisi melamang untuk menyambut bulan suci Ramadan. Prosesi tradisi ini, masyarakat berkumpul dan bergotong royong membuat nasi lemang pada ruas-ruas bambu yang telah dipotong. Melamang juga dipersiapkan untuk tradisi berdoa, serta juga dijadikan hantaran ke rumah mertua dan nenek mama sebagai permohonan maaf. Tradisi ini juga dilakukan untuk menyambut hari-hari besar Islam lainnya. Sebelum datangnya Ramadan, ada sebuah tradisi di ranah Minang saat ini mulai redup seiring dengan perkembangan zaman, yakni manjalang. Manjalang merupakan kunjungan ke rumah mintua atau bako di hari Baik, bulan Baik yang meliputi menjelang masuk Ramadan, hari raya atau Lebaran, hari raya Idul Adha, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Serta ada momen khusus seperti manjalang mintuo dan manjalang mama, serta manjalang bako bagi pengantin baru. Manjalang dilakukan sebuah keluarga yang keluarga kepada keluarga lainnya dengan membawa jamba yang biasanya terdiri dari randang sebagai menu wajib yang diikuti dengan singgang ayam, gulai, dan sambal lainnya. Serta pengikut yang tidak boleh tinggal adalah lamang dan kue gadang atau kue bolu, yang kini juga sudah berganti dengan bermacam-macam kue dengan bentuk dan rasanya. Dari rumah yang dikunjungi, biasanya dulang dan rantang pembawa jamba ini juga akan bertukar isinya, yang disebut dengan salin baban. Bisa makanan jadi atau bahan makanan seperti sipului atau bahan lainnya. Kini tradisi itu mulai memudar seiring dengan berjalannya waktu. Ini kita Gunung Nagari Sungai Kemuya ingin kembali membagi adatnya Tarandang yang mana selama itu kami dari Gunung Kandung regenerasi itu tidak ada. Jadi kita mengadakan ini lomba Batalam Manjalang Mintuo, tujuannya untuk meregenerasikan. Untuk hari besar Islam, tradisi menjalang yang masih dilakukan hanya masuk puasa dan Lebaran serta Idul Adha. Sementara untuk hari besar Islam lainnya sudah tak terlihat lagi orang pergi menjalang. Menjalang bertujuan untuk merajut silaturahmi dan memperkuat atau mempererat ukhuwah dalam suatu keluarga besar. Karena menjalang akan berkumpul seluruh keluarga mulai dari mintuo dan minantu, ipa dan bisan, bako dan anak pisang serta saudara sepupu. Sedangkan makanan dibawa jadi perakat karena saat berkumpul ini semua terhidang dan saling menikmati bawaan satu sama lain. Sampai era 90-an atau saat kendaraan belum sebanyak sekarang, dalam masa-masa menjalang ini, jalanan akan ramai oleh orang lalu lalang berarak-arak.
atau beriringan sambil membawa jamba atau juada. Pakaian pun terlihat bagus karena memakai pakaian pilihan atau baju rayo. Namun, kini kondisi makin jarang terlihat, entah kendaraan sudah banyak sehingga orang pergi menjalang ini tidak lagi berarak-arak, namun sudah dengan kendaraan, baik itu sepeda motor maupun mobil. Perlu jadi perhatian kita semua agar tradisi perekat silaturahmi jangan sampai punah di ranah Minang dan lestari hingga anak cucu kita nanti. Kita sebagai generasi muda harus melestarikan, membudayakan dan menghormati kesenian yang ada sejak zaman dahulu agar tidak punah di zaman modern ini. Juga untuk sebaik-baiknya agar tidak direbut atau diklaim oleh orang luar, dan yang paling utama adalah selalu memegang teguh amanat dari para pendahulu untuk generasi penerus yang semua kesenian dan kebudayaan ini menjadi akar dari semua kehidupan. Hendaknya para penerus generasi saat ini membulatkan tekadnya untuk dapat menyatukan visi bersama untuk menjaga adat dan kesenian budaya agar tetap utuh dalam keseharian masyarakat. Bukan seperti saat ini, pemuda banyak tidak peduli dan masih mengedepankan sikap individualisme dan sikap apatis. Baiklah, itulah penyampaian salah satu kebudayaan Minangkabau yang hampir punah. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Apabila ada salah kata, ucapan ataupun perkataan yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.